Mengenai hukum umroh, pertama, ulama sepakat seumur hidup sekali hanya wajibnya adalah satu kali dari sisi berangkatnya, sama dengan haji, gitu ya. Nah, tetapi juga ada hukum ini yang berkaitan kepada pelaksanaannya, yakni bagaimana cara kita berumroh. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrota lillah. Artinya apa? Sempurnakan haji dan umroh itu karena Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau kita acuannya ke ayat haji, karena Allah lah laksanakan haji, siapapun yang mampu datang ke sana. Ya, umroh ini orang bilang secara umum haji kecil katanya ya. Saya juga belum begitu paham itu haji kecil. Mungkin karena tidak ada wukuf dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya sama. Sempurnakan umroh itu semata-mata karena Allah. Nah, untuk mencapai karena Allah ini, sehingga para ulama fikih memberikan penjelasan. Ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah. Wajib itu apa? Wajib dalam rukun itu apa dalam umroh atau haji? Hal yang harus dilaksanakan, kalau tidak maka umrohnya tidak sah. Wajib, hal jika dilakukan atau tidak umrohnya tetap sah, namun harus diganti dengan dam, pakai ya. Yang namanya sunnah sama pengertiannya secara umum, dikerjakan atau tidak berdosa. Nah, bagaimana prakteknya? Ini yang dimaksud kepada prosesi umroh. Kalau secara urutan materi kitab akan tidak pas kalau saya jelaskan ketika Bapak Ibu ada di Madinah. Oleh karena itu kita akan jelaskannya sesuai keberadaan kita nanti di Madinah. Ya Bapak Ibu ya. Insya Allah di sini nanti pada duhur jam berapa? Jam 13 ya. Kita sudah kumpul di sana, dibagi ID card, dibagi paspor, dibagi yang lain-lain juga sama Pak Ian dan kru yang lain. Ya. Insya Allah kalau boarding pass sudah di tangan kita, kita akan segera masuk ke ruang tunggu yang di bawah ini. Ya. Nanti kita akan berangkat sesuai jadwal. Ya. Kita tidak akan cerita tentang itunya. Sampailah di Dubai. Nah, yang penting Bapak Ibu di Dubai kompak. Ibu ada yang bis 2, bis 1, bis 3, bis 4, bis 5. Ini semua bis 5. Bis 1, bis 2 ada? Oh, belum. Kalau bis 2 saya petugasnya. Ya, bis 3 ini Bu Dokter. Bis sama Ustadz Dadan. Bis 1 ada Pak Abeng nanti, Pak Rudi ya. Nanti ada semua. Baik Bapak Ibu, walaupun kita berbeda bis, tetapi yang membedakan itu karena tidak muat kalau satu bis semua. Itu yang paling pokok. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu, kembali dari hukum itu akan tercermin ketika Bapak Ibu ada di Madinah. Ya, kita bicara di Dubai barusan. Maka Bapak Ibu keluar dari pesawat, ikutin kami. Ya, jangan kalau ada hal-hal hil, Ibu tidak konfirmasi. Misalnya mau ke toilet nih, konfirmasi dulu. Atau kita ambil kesepakatan yang paling enak ke toilet itu adalah di ruang tunggu, di gate. Jangan pas yang keluar pesawat. Itu lebih nyaman. Tapi kalau memang tidak kuat ya daripada sakit, yang penting konfirmasi kepada leader masing-masing bis. Ya. Ini sangat penting juga. Dan di sana Bapak Ibu, boarding yang Dubai Madinah itu dibaginya di Dubai. Tapi Jakarta, Dubai dibagi di sini. Siapa yang megang Dubai Madinah? Masing-masing leader. Ya, yang bis 3 ada di saya. Nanti kita bagi di sana. Baik Bapak Ibu, singkat cerita kita sampailah di mana? Di Madinah ya. Urusan koper, urusan itu Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Urusan imigrasi selama paspor boardingnya ada nggak usah khawatir. Nanti kalau toh ada yang dimahrumkan nanti kita akan infokan ya. Baik, di Madinah berapa hari kita? 3 ya. Berarti kita sampai besok pagi jam 3 atau jam 4 atau mungkin lewat, atau mungkin pas waktu subuh di masjid
Madinah. Ya, kalau jadwal jam 3 ya. Nah, kalau jadwal seperti itu. Tapi pada kenyataannya bisa saja lewat, maksudnya sampai hotelnya. Nah, ada jamaah itu pengalaman saya. Kebetulan kita di Alia dari 2009 sampai sekarang. Ada yang mau ke masjid. Ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak ngurus koper. Sampai di hotel koper biar aja ada yang nanganin Bu ya. Nanti akan di drop di lantai sesuai lantai Bapak Ibu. Bapak Ibu paling bawa yang model-model ini aja, gitu ya. Nah, kalau mau ke masjid, kita sudah menyediakan petugas untuk mengantar ke masjid subuh, gitu ya. Terutama yang baru umroh. Kalau yang sudah umroh mah aman dan tahu. Nah, insya Allah nanti saya ada atau petugas lainnya yang akan mendamping Bapak Ibu untuk ke Masjid Nabawi. Pertama kali subuh, sholat subuh di Masjid Nabawi hari Jumat berarti ya. Gitu ya. Sambil kita yang baru-baru nih menghafalkan rute dari hotel dari Al Haram ke Nabawi. Bapak Ibu jangan mengatakan gampang, jangan ya di sana. Kenapa? Karena hotelnya sama tingginya. Saya sih tidak suudzon karena dosa, bukan. Oh karena dosa jadi nyasar, enggak, bukan. Masalahnya tidak teliti dari ke hotel ke masjid itu aja. Kemudian nomor-nomor yang di tembok Nabawi luar itu harus dihafal, nomor 16 atau 17 nama hotel. Insya Allah enggak kesasar. Jadi kalau persepsi saya yang kesasar itu bukan karena dosa, ya, karena tidak mengamati aja. Oleh karena itu hari pertama yuk kita antar dulu. Cuma ke Masjid Nabawi Bapak Ibu beda masuknya, itu tempatnya antara ibu dan bapak. Solusinya janjian sama suami hari-hari berikutnya, tapi di tempat yang sama, nomor yang sama. Jangan coba-coba geser dikit. Ketika budal subuh atau dulu itu kan banyak orang, hanya bingung. Tadi si mamah di sini, padahal mamanya memang tetap di situ. Bapaknya aja yang beda dikit jemputnya. Gitu ya. Nah insya Allah lah kalau jamaah ini insya Allah enggak. Cuma kan kita cerita dari pengalaman yang ada. Baik Bapak dan Ibu, kita kembali ke hotel karena ini hari Jumat. Maka tur dalam masjidnya sama raudhahnya tidak dilaksanakan pada pagi Jumat. Karena berhubungan Jumat juga, Ibu juga Jumatan dan tidak perlu sholat zuhur. Maka untuk ke raudhah sama maqam Rasulnya akan dilaksanakan ba'da Isya Jumat malam Sabtu semua bersama-sama. Jadi pagi setelah subuh Ibu baik ke hotel, sarapan, istirahat saja, persiapan untuk melaksanakan sholat Jumat, ya. Kemudian di hari Sabtu kita akan keliling kota Madinah. Jangan lupa berwudu dari hotel, ya. Pakai baju batik tidak, baju bebas silakan rapi tapi pakai sal, pakai nemtek. Seperti ke raudhah juga sama, baju bebas, cuma ibu-ibu jangan terlalu ketat, ya. Tetap sal, nemtek dibawa karena suka ada pemeriksaan kepolisian sekarang di Saudi Arabia. Nah, hari kedua Sabtu kita tur Madinah, berwudu dari hotel. Kenapa? Karena pertama kali kita akan ke Masjid Quba. Ya, di mana keutamaan Quba, man tatahhara fi baitihi summa ata masjidah Quba. Kata wong Jawa utawi sapa ning wong kang lumaku iya wong ing Masjid Quba. Artinya orang yang dari rumahnya menuju Masjid Quba berwudu dari hotelnya, maka kalau melaksanakan salat sunnah sebanding dengan ibadah umroh, ya. Salat apa di Masjid Quba? Tahiyatul masjid, salat duha, doa. Selesai. Meeting point, foto bersama menuju ke kebun korma. Dari kebun korma ke Jabal Uhud. Dari Jabal Uhud Masjid Qiblatain Honda, kembali ke hotel. Nah, sorenya itu ada pengajian yang disampaikan oleh Ustadz Jaki untuk mempersiapkan kita umroh kita keberangkatan ke Mekah pada jadwal kita ke Mekah. Berarti hari ke Mekah Minggu ya? Minggu ya Bu? Maka hari Minggu Bapak Ibu dari setelah subuh sebelum jam 11 pagi laksanakan di hotel mandi ihram. Mandi ihram ini termasuk sunnah umroh. Potong kuku, ya. Mandi ihram, meratakan air ke seluruh badan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pakai wangi-wangian. Kapan pakai wangi-wangian? Bisa saja setelah mandi. Tapi ketika ibu mau pakai ihram, pakai wangi-wangian, jangan wangi-wangiannya dikenakan di kain ihram. Harus di badan. Yang jadi pertanyaan, kapan pakai ihramnya Ustadz?
Untuk ibu-ibu sebelum duhur sudah pakai ihram. Untuk bapak-bapak 2, boleh sebelum duhur atau setelah duhur. Silakan saja. Ini belum masuk kepada rukunnya, masih dalam wilayah sunnah. Yang sunnahnya apa tadi? Mandi ihramnya itu. Yang sunnahnya apa itu tadi? Potong kukunya itu. Yang sunnahnya apa tadi? Pakai wangi-wangiannya itu. Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang bis 2 akan saya koordinir, bis 1 semua sesuai ada penanggung jawabnya. Kapan kita pakai ihramnya, apa sebelum duhur, apa setelah duhur untuk bapak-bapak ya. Dari hotel kita sudah lepas saja, udah bebas. Artinya hanya kain ihram aja, dan yang tidak dilarang itu adalah aksesoris. Kantong paspor, kacamata, batu ali, jam tangan boleh dipakai ya. Tapi hal yang bersifat larangan, walaupun belum niat, kita coba dari hotel kita sudah terbebas. Misalnya oblong, CD gitu ya Pak ya. Dari hotel kita sudah hanya terkait ihram aja. Nanti kalau pemantapan bagaimana memakai kain ihram nanti kita di Madinah. Baik Bapak. Duhurnya biasanya kami menganjurkan duhur dan asar di jama takdim qashar. Caranya ikut bersama Imam Masjid Nabawi 4 rakaat. Kemudian Bapak Ibu sholat duhur 2 rakaat. Boleh enggak? Boleh, karena ada madhabnya. Kalau dalam madhab Syafi'iyah memang harus yang seirama. Misalnya yang duhur saja tidak jama tadi ya. Kalau yang jama dengan yang jama, tapi di madhabnya dibolehkan. Bahkan di Masjid Nabawi Bapak Ibu, kalau kita berjamaah dalam saat imam berjamaah, kita bikin berjamaah lagi, diusir, dikeluarkan. Itu yang menjadi faktor kenapa ke Laut Merah tidak ada lagi jarah Laut Merah. Salah satunya orang Indonesia itu kalau masuk Masjid Rahmah yang di Laut Merah, padahal lagi sholat berjamaah asar, dia bikin berjamaah lagi, berulang diperingatkan gitu wae. Akhirnya salah satu yang menjadikan alasan tidak ada tur lagi ke Laut Merah karena orang Indonesia susah diatur. Mengapa susah diatur? Karena sebagian besar di Indonesia adalah madhabnya Syafi'i sampai sana juga dibawa juga. Gitu. Oleh karena itu Bapak di sana yang suka kunut subuh tidak ada kunut, baik di Nabawi atau di Masjidil Haram. Jangan maksain kunut, kalau kunut batal berjamaahnya. Nah, ketika haji dan umroh maka banyak rukhsah, banyak keringanan yang sudah diatur di dalam fikih. Baik Bapak dan Ibu. Insya Allah kita berangkat jam berapa? Jam 2 ke Mekah ya. Sesuai bisnya masing-masing. Wah luar biasa 250 bareng ke Mekah ya. Luar biasa. Kita akan ke Bir Ali dulu. Ya. Di Bir Ali apa yang dilaksanakan Bapak Ibu? Salat sunnah ihram. Niat saya salat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah. Salat sunnatul ihramnya rakaataini. Kalau yang pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh? Boleh. Bahasa Sunda boleh. Dan niat itu dalam hati. Ya, di dalam hati. Setelah salat sunnah ihram, di rakaat pertama surah Al-Fatihah, Al-Kafirun, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Kemudian ibu kembali di meeting point di Bir Ali, ya. Yang batal nanti ada tempat wudhunya. Kalau memang dari hotel batal ada wudhu lagi, ya. Setelah di meeting point kita foto bersama biasanya, baru kita ke bis masing-masing. Di bis masing-masing itulah akan dipandu niat umroh, ya. Saya sekali, ibu bapak sekali. Contoh niat umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Atau boleh yang kedua, labbaik Allahumma umrotan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Nah ini akan dipandu di atas bis oleh pemandu masing-masing. Di bis 2 ada saya sama Ibu Rita ya dari kantor. Saya sekali, ibu sekali. Tapi sebelum niat umroh ini dilafalkan, khusus untuk bapak-bapak, kita akan cek and recheck lagi. Kali masih pakai oblong, mohon maaf, kali masih pakai CD, kalau perlu kita periksa. Ya, bapak-bapak kita periksa. Kenapa? Karena kalau sudah niat masih pakai itu, harus bayar dam seharga kambing di Saudi Arabia. Berapa? Hampir 400 real atau 350 real atau 100 dolar atau 1.400.000, kurang lebih berapa itu dirupiahkannya. Nah, daripada kena dam, kita pastikan bahwa bapak-bapak sudah tidak ada yang dilarang. Baru kita niat umroh. Bapak ibu gitu ya, setuju ya? Kalau sudah yakin baru niat umroh. Dan setelah niat umroh kita berangkat ke Mekah sambil memperbanyak talbiyah. Talbiyah ini hukumnya sunnah. Talbiyah ini hukumnya sunnah. Dan tidak boleh yang dinyanyi-nyanyikan saat ini. Kita harus serius.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu saja diulang-ulang sampai datang ke Mekah. Boleh nggak tidur? Boleh. Ya, tidak mungkin sampai Mekah 6 jam. Labbaik Allahumma. Nanti udah jangankan 1 jam, Bu. Udah 15 menit aja. Labbaik Allah. Boleh tidur? Boleh. Ya. Kalau batal wudu nggak apa-apa. Nanti mau tawaf wudu lagi. Jadi dari Madinah ke Mekah tidak mesti harus punya wudu. Tapi kalau ibu bapak suka dawaimul wudu, alhamdulillah. Ya. Jadi talbiyah kita bareng-bareng, nanti ibu masing-masing istirahat sambil menikmati pemandangan yang indah. Ya, jaga ucapan, jaga perbuatan, jaga tingkah laku, omongan, WhatsApp, WA, Instagram, Imo yang hari ini rada ngadat sedikit pagi ini nih ya. Ya karena jaringan, bukan karena apa-apa jaringan. Alhamdulillah saya bisa live lagi tuh. Nah, kenapa? Karena setelah niat umrah berlaku larangan ihram. Setelah niat umroh berlaku larangan ihram sampai selesai tawaf sa'i dan gunting rambut. Berarti dari Bir Ali, di jalan, di tempat istirahat, di hotel, di kamar, masuk kamar kecil, itu larangan ihram berlaku sampai kita selesai umroh dulu. Apa larangan ihram untuk ibu-ibu? Cuma 2, gampang ngapalinnya, Bu. Untuk ibu-ibu ada berapa? Yang dilarang tidak boleh dilakukan. Hiji, tidak boleh nutup muka. Kedua, tidak boleh nutup telapak tangan. Oleh karena itu, siapkan ada handset apa? Ya itu yang benar itu tuh. Yang segini itu ya. Kalau ibu lupa nggak bawa, mohon maaf pun, nanti di Bir Ali banyak. 5 real udah 1 pasang. Mengapa? Karena ini yang paling sempurna. Kalau lihat India, Tunisia, Mesir, emang sih segini nih. Kemana-mana dia cuek aja. Ya jangan ngikutin yang salah. Karena apapun alasannya di madhab tidak ada yang dibenarkan. Apalagi habis beli emas di Madinah. Tawaf di depan Ka'bah, Allahu Akbar, gerenceng-gerenceng, malaikat aja kabur itu. Nggak usah, jadi tutup. Ya, tutup. Yang boleh nampak ini. Untuk bapak cuma 3 yang dilarang, Pak. Gampang, untuk bapak 3. Tidak boleh menutup kepala dengan apapun. Apakah menutup peci, apakah daun pisang atau daun apalah karena saking panasnya diginiin, atau tangan kita diginiin. Sengaja, nggak boleh juga. Ini menutup. Jadi tidak hanya menutup dengan peci. Arti sifat yang menutup tidak boleh. Sengaja di bis nih, kepalanya ke kap mobil, disengajain gini, nggak boleh juga. Itu menutup. Yang kedua, tidak boleh memakai pakaian berjahit. Ihram itu tidak berjahit. Tapi kalau ujung sama ujung dijahit, maka ihram pun tidak boleh dipakai. Maka kaos oblong jelas berjahit, CD jelas berjahit. Terus ada Ustadz celana akal-akalan. Celana dipakai buang. Celana akal-akalan itu kan Pak ya. Hemat saya nggak usah lah. Ya, karena itu lebih nyaman, sirkulasi udara bebas dan hidup kita makin bebas terasa pakai ihram itu enak sebetulnya. Jadi nggak usah khawatir, ya. Kecuali yang bersifat aksesoris boleh dipakai. Apa tuh? Batu ali, jam tangan, kantong paspor, ya. Ikat pinggang itu aksesoris, Pak. Ya, baik ikat pinggang yang khusus ihram atau ikat pinggang yang celana itu aksesoris. Yang bersifat aksesoris boleh dipakai. Kemudian untuk bapak yang ketiga yang dilarang memakai sepatu yang menutup mata kaki. Oleh karena itu pakai sendal aja. Nah, ada untuk bapak, ada untuk ibu. Tapi sekarang ada untuk semuanya, baik bapak untuk ibu dilarang. Apa? Wangi-wangian apapun namanya tidak boleh kalau sedang niat umroh. Memetik, mematahkan dedaunan pepohonan sengaja, tidak boleh. Membunuh binatang kecuali binatang buas, sengaja, tidak boleh. Meminang dulu ya, menikah hubungan suami istri, gak boleh. Kemudian Allah di dalam ayat menjelaskan ada 3, fala rafasa wala fusuqa. Rafasu ngomong jorok, ngomong porno, baik langsung, baik WA, baik di FB, baik di Instagram, apalagi sekarang lagi tahun politik, udahlah off dulu politik lagi umroh ya. Kenapa? Karena semuanya jidal yang politik itu. Yang politik itu semuanya menjelek-jelekan. Oleh karena itu jangan ikut politik dulu, Pak. Takut kita jadi jidal, jadi ropas.
apalagi masuk kepada jidal, jelek-jelekin ya, ya pokoknya jelek-jelekin lah semacamnya, atau berantem, adu mulut gak boleh, ya. Kemudian tidak boleh berbuat kerusakan. Oleh karena itu baik secara lisan, baik di WA, baik di IG gak boleh. Karena sekarang zamannya medsos, media sosial ya. Jadi kita bicara itu tidak hanya mulut saja, Pak. Pantas kata Allah di dalam Al-Quran, kita belum sampai akhirat, tapi surah Yasin bisa dibuktikan di dunia saat ini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bimakanu. Nanti mulut akan dikunci di akhirat. Kenapa? Mulut pandai. Kubu si A bagusin si A, kubu B bagusin B, atau jelek-jelekin. Pinter. Wow, pinter banget mulut mampu. Nyolong enggak? Enggak. Mulut. Ya, hati ngaku. Maka dikunci sama Allah. Dikunci. Al-yawma nakhtilu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang bakal ngomong di hadapan Allah nanti bukan mulut tapi tangan. Lah kita sekarang kan kalau cetan aja sudah males ngetik ya. Paling gambar meme yang lucu-lucu, yang joget, yang babi, yang anjing, itu yang ayam segala macam. Males ngomong itu aja. Kita kadang ke anak, kalau anak baik nggak ngomong. Nah, gitu ya. Ajak berat. Gak usah ngomong. Duit miliaran tanda tangan aja, gak usah ngomong, gak usah kerja, tanda tangan aja miliaran. Benar kata Allah Subhanahu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki yang akan menjadi saksi. Oleh karena itu Bapak Ibu, setelah niat umroh, jaga lisan kita dari jidal, dari berbantah-bantah, dari ngomongin antar jamaah. Bapak Ibu ngomongin saya, ustadznya hidungnya demes, gak boleh. Kalau setelah niat umroh mah, kalau mau sekarang, ya. Saya nyesel ikut Alia, gak boleh. Kalau mau nyesel sekarang, kalau sudah niat umroh, gak boleh, ya. Nanti boleh kalau setelah umroh, apalagi setelah tanah air, ya. Tapi orang yang mabrur umrohnya, orang yang menjaga tutur katanya, tutur lisannya. Bapak dan Ibu, kapan ini berlaku larangan itu? Dari Bir Ali niat umroh. Di perjalanan, insya Allah ada istirahat sebelum masuk kota Mekah 2 jam. Itu namanya warung Mesir, ya. Tapi sepakat untuk maghrib isanya jangan di situ. Kenapa? Yang sudah umroh ya, toiletnya, ampun belum nyampe toilet aja dari tempat makan udah gini kita. Kenapa itu Ibu? Bau Ustadz. Udah toiletnya di sana. Jauh aja udah bau, apalagi sudah dekat. Ya kalau kencing, kalau saya kencing bawa air botol aqua kosong di belakangnya. Tapi di belakang hati-hati Bu. Ibu, bapak-bapak jangan ibu-ibu ya. Saya coba di belakang di samping batu, tiba-tiba ada anjing. Saya baru duduk. Nggak jadi saya jadi takut dicaplok. Ternyata banyak anjing di situ. Nah, sholat juga di situ juga nggak mudah, sempit pun. Mendingan kita sholat di Masjidil Haram. Kapan? Sebelum umroh. Sepakat nggak? Imamnya Ustadz Jaki, ya, imam Masjidil Haram dari Aliago, tapi dari Indonesia bukan dari Mekah. Ya. Bapak dan Ibu, di tempat istirahat sampai hotel di Mekah nggak usah ribut koper ada yang nanganin. Ibu akan diarahkan ke restoran makan malam, bagi kunci, masuk ke kamar. Berapa jam istirahat? Biasanya 1 jam istirahat. Cuma di kamar hati-hati, jangan antar ibu-ibu. Alhamdulillah, saya masih sudah di kamar. Iya, buka kerudung blak, nggak boleh. Walaupun antar ibu-ibu nggak boleh kelihatan rambut. Jangankan sebuah rambut, 1 rambut pun ibu sudah niat umroh keluar dan sengaja tidak ditutup lagi kena dam. Nggak boleh, ya. Biasanya bapak-bapak bodong kemana-mana. Kalau model saya yang gendut tuh bodong. Jadi nutup ihramnya tuh di bawah bodong, bukan di atas bodong. Yang benar di atas bodong. Jadi bodongnya harus ketutup, ya. Atau kadang tidur pahanya kemana-mana. Tidur dingin dicelumutin, kan nggak boleh itu. Hati-hati. Masuk toilet ada wangi-wangian, ada sabun, ada odol. Jangan. Nanti saja setelah umroh kita mandi, ya. Jadi sampai hotel jangan mandi, cukup berwudu aja. Jangan tidur-tiduran juga. Kenapa? Bisa tidur beneran. Itu pernah 2 bulan yang lalu. Ini 2 orang kemana nih? Gak ada. Di bel gak diangkat. Di bel ke kamar gak diangkat. Diketok gak dibuka. Ngorok. Hampir saja kita tinggal. Nah itu kalau tiduran ya. Orang ini yang sekamar saling mengingatkan. Kalau sampai hotel jam 9. Makan mungkin setengah jam. Maka setengah 10. Sampai setengah 11. 1,5 jam. Berarti setengah 11 kita sudah di lobi hotel. Untuk bergerak bersama-sama menuju Masjidil
haram sambil masih talbiyah. Ibu dipandu masuk doa masjid, insya Allah di sana kita sholat maghrib isya takhir dulu ya, kita berjamaah, berarti dari hotel kita wudhu, baru kita setelah jamaah takhir maghrib isya melaksanakan tawaf. Dari mana? Dari arah sejajar Hajar Aswad. Bapak-bapak bahu kanannya dibuka nanti ya. Pak, bahu kanan dibuka hanya tawaf saja. Kain ihram bahu kanan dibuka, kiri tutup. Tapi dari Madinah ke Mekah tutup. Saat sholat wajib tutup dua-duanya. Salat sunat tutup dua-duanya. Saat sa'i tutup dua-duanya. Yang boleh buka bahu kanan hanya tawaf saja. Baik, kita baca doa melihat Ka'bah. Setelah doa lihat Ka'bah, ibu akan diperkenalkan dulu mana Yamani, mana Hajar Aswad, mana Iraki, mana Syam. Karena itu penting. Dinamakan rukun Yamani, ditarik garis lurus negara Yaman. Ditamakan rukun Syam, ditarik garis lurus negara Syam atau sekarang Syria ya. Iraki ditarik garis lurus negara Irak. Hajar Aswad ditarik ke bawah, ada Hajar Aswad. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah multajam, tempat yang sangat multajam. Di tengah-tengah Hajar Aswad multajam ditarik garis lurus Indonesia kita yang tercinta. Luar biasa Indonesia. Nah, makom Ibrahim mana? Hijri Ismail mana? Dulu jam-jam ditutupnya mana sekarang? Kan udah ditutup. Kalau udah paham baru kita mulai tawaf. Kita sepakati ibu ya. Gak usah khawatir doa tawaf sa'i. Gak rukun, gak wajib. Gak baca doa juga gak apa-apa. Yang penting muternya kok. Tapi Ustaz kan sayang sekian juta masa gak ada doa sama sekali. Ya silakan doa kalau gitu mah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hajar Aswad Yamani. Yamani Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada banar. Hajar Aswad dulu bismillah Allahu akbar. Subhanallah. Itu aja puter-puter. Sekarang juga hafalkan doa tawaf. Sa'i juga demikian. Kalau baca buku gantung tuh pusing saya juga Bu. Ibu yang belum bisa baca, mohon maaf, saya juga pusing. Tapi pusing saya bukan karena tidak bisa baca, pusing sama ibu bapak yang minta maaf. Lu maaf Ustadz, buku gantung ketinggalan. Masa ya balik lagi ke jam-jam. Buku gantung ada, masih ada yang maaf di belakang. Maaf Ustadz, kacamata ketinggalan. Buku gantung ada, kacamata ada. Maaf Ustadz, halamannya berapa? Halamannya ketemu masih maaf juga. Ustadz bacanya gimana? Kalau menurut saya udahlah buku gantung simpen aja dulu, ikutin aja bacaan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi yang mampu baca silakan Pak. Karena doa-doa yang di buku gantung itu luar biasa. Boleh nggak baca terjemahnya? Boleh. Selamat tawaf ya Allah, ampuni dosa kami, ayah kami, ibu kami, ayah kami, rahmatilah mereka berdua, ampuni dosa kami, anak kami. Boleh, nggak apa-apa, no problem. Karena di tawaf itu ngomong boleh. Sama dengan sholat sucinya, iya. Tapi di tawaf boleh ngomong, mama ke depan dong dikit, ya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi kalau sholat, imamnya ngomong ke jamaahnya, makmum depan dikit, batal sholatnya. Kalau tawaf boleh. Nah, Bapak Ibu, yang terpenting di tawaf, yang perlu Bapak Ibu pahami, suci. Ya Bu ya, harus berarti kalau batal di putaran ketiga, harus wudhu dulu. Ngulang lagi gak di putaran satu? Enggak, melanjutkan dari yang batal. Kalau yang batal itu tidak tahu yakin di mana, maka dari Hajar Aswad lagi, tapi tidak perlu dari satu. Kalau tadi 2,5 ya hitung aja sekarang, atau didormalkan lagi yang setengahnya. Yang setengahnya batalin, diawalin dari 2. Jadi nggak usah dari 1 ya Pak ya. Tapi kalau di sa'i batal nggak apa-apa. Kenapa? Karena sa'i tidak wajib suci. Ibu-ibu setelah tawaf datang bulan sa'i saja. Bapak setelah tawaf selesai batal sa'i saja, karena sa'i tidak harus suci. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian selesai tawaf di belakang makam Ibrahim, ada doa bersama, kemudian sholat sunnah sesudah tawaf, kemudian minum jam-jam, nanti dipandu doanya. Setelah minum jam-jam baru sa'i dari Bukit Sopa ke Marwah 1, dari Marwah ke Sopa 2, berarti angka 7 nanti di Bukit Marwah. Jangan Sopa Marwah, Marwah Sopa 1, nanti sa'inya 14 kali. Habis sa'i ngajeng jehe di sudut, kecapean. Kenapa? Sa'inya 14 kali. Ternyata salah ngitung.
Nanti kan ada kita gak mungkin salah ya. Nah, di dua lampu hijau antara sofa marwa sofa, bapak-bapak lari kecil, ibu-ibu nggak usah. Kenapa harus lari kecil? Filosofisnya tidak mungkin disampaikan di sini. Nanti aja dari Madinah ke Mekah, ya kita ceramah. Dari Madinah ke Mekah kita ceramah. Setelah talbiyah kita isi dengan ceramah sebelum bapak ibu istirahat. Bapak ibu ya. Nah, doa-doanya nanti biar kita yang baca, ibu amin saja. Karena saya itu cukup panjang, maka kita tetap akan baca buku gantung itu, ibu amin aja, amin. Atau bisa ngikutin silahkan ya. Untuk di sa'i, bapak ibu selesai sa'i, ada doa selesai sa'i, ada doa sebelum gunting rambut, ada doa setelah gunting rambut, biar kami yang baca, ibu amin saja. Tapi yang terpenting, ibu tidak boleh dipotong sama saya rambutnya, harus sama muhrimnya atau antar ibu-ibu ya. Saya dengan bapak-bapak nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Nanti gunting rambut, setelah gunting rambut itu namanya tahalul, selesailah sa'i kita. Nanti umroh lagi yang kedua ya, siap. Ada umroh yang kedua, tapi pelaksananya siang. Penjelasannya kayak barusan. Dan stamina jaga, kenapa kita ada tur juga ke Taif ya. Nanti sebelum pulang bapak ibu akan tawaf wada. Nanti penjelasannya di Mekah ya. Dan saya tidak ikut pulang ke tanah air karena saya harus kembali lagi ke Madinah menyambut grup Jum'atain 12 hari. Jadi saya kurang lebih 1 bulan di sana. Ya. Nah, untuk kesehatan ada Bu Dokter, mohon maaf saya agak lama Bu Dokter ya. Dan ini juga sudah yang garis besarnya. Mana Bu Dokter? Bu Dokter mau nyampein materi gak? Ada Bu Dokter? Teh. Maaf ya Bu, ke belakang. Ada Bu Dokternya? Walaupun sedikit. Bu Dokter mana? Neng, Bu Dokter kemana? Bu Dokter? Enggak ngisi materi kali ya? Enggak ya? Oh ya udah. Siap. Baik Bapak Ibu, kita cukup sekian karena sudah duhur, kita siap-siap duhur. Kemudian Bapak Ibu kumpul sama teman-teman di sana ya. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, berkahkan kami, mudahkan perjalanan kami, sampaikan kami ke tanah suci-Mu, berikan kemampuan kami untuk melaksanakan ibadah umroh dengan sebaik-baiknya, selamatkan kami saat kepulangan kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang sudah ini boleh nanti di komen ayat kita launchnya kumpulnya semua di sana ya buat registrasi. Kalau mau saja ibu salah jemput boleh nanti musolanya di sebelah sana. Nah kita kumpul lagi di launchnya. Udah dulu belum? Barang-barangnya dibawa aja. Dokter siapa? Yang tadi yang satu. Bapak Ibu sholatnya di jama ya? Duhur, asar, dua-dua. Ya. Sholatnya di jama ya? Duhur 2, asar 2. Oi damang. Wah, oke. Saya orang Jawa, orang Batak tapi lahir di Jawa. Bingung jawabnya kan? Iya, siap lah. Mau nanya ini dari ini mana ya? Aliago Di mana itu? di Kalimalang. Kalimalang. Ya. Maksudnya kalau boleh minta kontaknya. Oh, itu ada panitianya semua itu. Kalau saya mah orang luar. Itu tadi yang cewek-cewek muda itu. Nanti minta aja ke saya. Iya, saya bisa. Siap. Makasih ya. Ya, waalaikumsalam. Pak. Siap.
silakan. Saya udah tadi duluan. Ya. Nyampe saya. Baru nyampe? Oh iyalah kan urusannya lain.